many girls in here, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Sosiologi Organisasi Ruang 2 Universitas Nasional yang beranggotakan 13 orang akan mempresentasikan tentang perubahan dalam organisasi. Sebelum itu, perkenalkan saya Davaska Muhammad selaku moderator. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Indriani. Pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat dilihat sebagai sebuah variasi dari cara-cara yang telah sanggup, yang mana selama ini berlangsung dalam organisasi, dan selama ini dipergunakan serta ditaati oleh seluruh anggota organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Dengan kata lain, perubahan organisasi merupakan sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini ada dan juga telah berlaku di dalam organisasi. Organisasi mengalami perubahan dikarenakan organisasi selalu menghadapi berbagai tantangan yang ada, yang mana tantangan itu muncul sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. Perubahan-perubahan organisasi sendiri dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok, maupun bagi organisasi secara keseluruhan. Perubahan ini bisa berupa perubahan sikap, perubahan pengetahuan, serta perubahan pada tingkat kelompok. Menurut Siagian, tujuan utama daripada perubahan organisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional dari setiap dan semua orang di dalam organisasi, yang pada gilirannya memang biasanya tercermin dalam peningkatan kemampuan organisasional secara keseluruhan. Dengan kata lain, perubahan organisasi diperlukan dengan beberapa pertimbangan, seperti yang pertama, meningkatkan kemampuan organisasi untuk menampung akibat dari perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan dan terjadi di luar organisasi. Yang kedua, meningkatkan peran organisasi untuk turut menentukan arah perubahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, melakukan penyesuaian secara intern demi meningkatkan kemampuan dengan menggunakan kedua hal tersebut. Yang keempat, meningkatkan daya tahan organisasi, bukan hanya untuk mampu untuk bisa bertahan, tetapi juga untuk terus bertumbuh dan berkembang. Yang kelima, mengendalikan suasana kerja sedemikian rupa sehingga para anggota organisasi tetap merasa aman dan terjamin meskipun terjadi perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zulha Khairunisa. Baik, terima kasih, Dev. 2. Tingkat perubahan organisasi dan target perubahan organisasi. Tingkat perubahan yang terjadi dalam organisasi dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok, serta tingkat organisasi, yakni seperti berikut. Pertama, perubahan pada sikap individu dalam organisasi. Perubahan pada sikap individu dapat terjadi pada aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sikap para anggota organisasi juga merupakan suatu kondisi bagi suatu respon terhadap perubahan organisasi karena sikap seseorang tidaklah mudah untuk dirubah. Sikap dari individu tersebut didasari oleh perasaan yang dimiliki. Kedua, perubahan pada tingkat kelompok dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kelompok sebagai media, kelompok sebagai sasaran perubahan, kelompok sebagai gen perubahan. Perubahan yang terjadi pada tingkat kelompok ini dapat mempengaruhi para anggota kelompok tersebut dan perubahan yaitu mengenai norma kelompok, nilai kelompok, kebiasaan kelompok, dan sebagainya. Jadi, dengan melakukan pada tingkat kelompok, maka perubahan akan terjadi pada tingkat individu para anggota kelompok itu. Selanjutnya, selain itu juga kelompok digunakan sebagai media atau wahana perubahan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Jika kelompok digunakan sebagai media perubahan, maka para anggota harus mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap anggota itu. Yang kedua, jika pengaruh kelompok terhadap anggotanya kuat, maka pengaruh perubahan akan mudah diterima oleh anggota tersebut. Yang ketiga, jika perubahan sikap, nilai, atau perilaku memiliki relevansi yang kuat, maka perubahan pada tingkat kelompok itu akan besar pengaruhnya terhadap perubahan anggota kelompok. Yang keempat, usaha untuk melakukan perubahan pada individu tersebut
tertentu dari suatu kelompok jika berhasil akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu atau sebagian kelompok tertentu itu berbeda atau menyimpang dari norma kelompok dan akan memunculkan penolakan yang kuat dari anggota kelompok lain. Yang kelima, informasi mengenai perubahan, rencana perubahan, dan konsekuensi dari perubahan harus diketahui secara bersama oleh anggota-anggota yang terkait dengan perubahan di dalam kelompok tersebut. Yang keenam, perubahan pada suatu bagian kelompok akan menimbulkan ketegangan dalam hubungan dengan bagian lain yang berkaitan dengan bagian yang mengalami perubahan itu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Azahra Maharani Putri. 3. Perubahan pada tingkat organisasi. Perubahan pada tingkat organisasi merupakan perubahan yang cukup rumit meskipun perubahan tersebut terjadi pada tingkat individu atau tingkat kelompok. Pada saat perubahan terjadi yang berkaitan dengan seseorang organisasi, namun perubahan itu sangat besar memiliki efek atau pengaruh yang berkaitan satu sama lain. Perubahan organisasi mendasar menuju pada organisasi skala besar dalam strategi dan budaya organisasi, transformasi atau reorientasi. Sedangkan perubahan organisasi secara halus menunjuk pada perubahan skala kecil yang seperti penyesuaian atau memodifikasi prosedur. Target perubahan organisasi. Target perubahan organisasi dapat meliputi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset yang penting dalam suatu organisasi. 2. Sumber daya fungsional. Suatu organisasi bisa meningkatkan nilai dengan mengubah struktur, teknologi, serta budaya. 3. Kemampuan teknologi. Kemampuan teknologi memberikan suatu organisasi sebuah kapasitas yang besar untuk merubah dengan sendirinya yang mana dengan tujuan untuk memanfaatkan peluang pasar. Pada tingkat organisasi, sebuah organisasi harus bisa menyediakan konteks yang memungkinkan untuk menerjemahkan kompetensi teknologinya menjadi nilai untuk para stakeholder. 4. Kemampuan organisasi. Melalui struktur organisasi serta budaya, sebuah organisasi bisa memanfaatkan sumber daya manusia, serta fungsional untuk memanfaatkan peluang teknologi. Perubahan organisasi seringkali melibatkan hubungan antara manusia dengan fungsi-fungsi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menciptakan nilai. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dinda Dwi Hediastuti. Pandangan tentang pengaruh lingkungan dan perubahan organisasi. Hick dan Gulat dalam Sagala memberi penjelasan terkait lingkungan organisasi sebagai sesuatu yang memberi energi penyaluran serta penerimaan organisasi yang berada di sekitar organisasi. Lingkungan organisasi, menurut Stephen, merupakan lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi serta secara potensial mempengaruhi kinerja dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi berada dalam sebuah lingkungan yang dapat menjadi faktor pendukung ataupun faktor penghambat kinerja dalam organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan serta juga sebaliknya. Lingkungan akan mendorong perubahan terhadap organisasi. Oleh karena itu, lingkungan organisasi merupakan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan organisasi, baik bersifat internal maupun eksternal. Lingkungan internal organisasi yaitu keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Faktor yang mempengaruhi lingkungan internal yaitu perubahan kebijakan pimpinan, perubahan tujuan organisasi, tingkat pengetahuan, dan keterampilan para anggota organisasi. Faktor lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur di luar organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan pengaruh dalam pembuatan keputusan. Dalam pandangan pendekatan determinisme lingkungan yang dikembangkan oleh ahli teori organisasi, pendekatan determinisme lingkungan merupakan satu-satunya penjelasan mengenai pengaruh lingkungan terhadap perubahan organisasi. Pandangan lain menunjukkan penekanan bahwa adanya variabel lain yang ikut mempengaruhi perubahan organisasi bukan hanya hasil seleksi alam. Dalam pandangan lain dari ahli teori organisasi menekankan, pada segi manajemen melihat bahwa persoalan perubahan organisasi dapat direncanakan maupun tidak dapat direncanakan. Pandangan ini berasumsi bahwa proses perubahan organisasi dapat diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan berarti perubahan organisasi yang direncanakan merupakan sesuatu yang dapat dilakukan untuk tujuan tersebut. Kondisi lingkungan perubahan organisasi. Ketergantungan organisasi pada lingkungan ditandai dengan adanya pengaruh dan kekuatan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan organisasi.
Kekuatan-kekuatan lingkungan dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu bersifat umum dan bersifat khusus. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Akbar Ainul Yakin. Baik, terima kasih. 1. Perubahan kondisi ekonomi. Semua organisasi membutuhkan sumber-sumber ekonomi untuk melaksanakan fungsi dan aktivitasnya. Sumber-sumber ekonomi berupa uang, tenaga kerja, modal, energi, bahan mentah, teknologi, dan manajemen. Perubahan pada sumber ekonomi terhadap organisasi, terutama kapasitas aktivitasnya. Next. Dua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat memberikan sumbangan yang besar bagi teknologi di masa sekarang dan di masa mendatang. Fungsi teknologi yang ada dalam lingkungan menjadi kekuatan yang menuntut dilakukannya perubahan dan perkembangan teknologi yang pengembangan lainnya bagi semua organisasi yang ada di dalam masyarakat. 3. Perubahan dalam persaingan pasar. Perubahan keadaan pasar yang semakin modern dan konsumen yang semakin pintar menyebabkan semakin berkembangnya sistem dalam suatu pasar dan semakin banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dalam era globalisasi tersebut. Situasi pasar merupakan lingkungan yang berubah secara konstan dan memiliki pengaruh yang besar juga terhadap organisasi, terutama yang bergerak dalam bidang ekonomi. 4. Perubahan pasar tenaga kerja. Perubahan yang terjadi dalam pasar tenaga kerja sangat besar pengaruhnya bagi organisasi. Misalnya perubahan yang bergerak dalam bidang produksi umumnya. Tenaga kerja organisasi, misalnya perubahan yang bergerak dalam bidang produksi umumnya, tenaga kerja yang masuki pasar tenaga kerja adalah anggota masyarakat yang telah mengalami proses pendidikan formal, baik tingkat dasar maupun tingkat tinggi. Tekanan dari sisi pasar tenaga kerja mengharuskan organisasi untuk melakukan penyesuaian, terutama dalam struktur tenaga kerja dan pembagian tugas. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alexandro Tampu Bolon. 5. Perkembangan perburuan. Organisasi yang melibatkan tenaga kerja dalam aktivitasnya, peranan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh aktivitas lembaga perburuan yang terdapat dalam masyarakat ataupun organisasi. Keberadaan serikat buruh yang dipandang sebagai lembaga yang mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak para pekerja dalam masyarakat. 6. Perkembangan campur tangan pemerintah. Pemerintah sebagai institusi yang berwenang mengatur ekonomi masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap peranan perkembangan organisasi. Adanya campur tangan pemerintah menjadi kekuatan penyeimbang yang mengatur berbagai kepentingan ekonomi yang ada dalam masyarakat. 4. Proses perubahan organisasi dan arah perubahan serta adaptasi organisasi. Perubahan organisasi dan daur hidup organisasi. Ketika adanya perubahan organisasi, pastinya akan ada proses-proses yang terjadi. Menurut Desplace, perubahan yang terjadi dalam organisasi seringkali membawa dampak ikatan yang selalu tidak menguntungkan. Bahkan jika menurut Abramson, perubahan itu dapat menimbulkan kejadian yang dramatis serta harus dihadapi oleh semua warga organisasi. Namun perubahan organisasi merupakan suatu proses yang di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan sumber daya dan kapabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholder. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Indra Oktavian. Baik, konsep daur hidup organisasi akan sangat menunjukkan bagaimana suatu organisasi bergantung pada lingkungan di mana organisasi itu berada, terutama melalui tahap-tahap yang dilalui dalam daur ulang hidup tersebut. Pada tahap daur ulang hidup organisasi ada yang namanya proses kelahiran, pertumbuhan, kematangan, dan akhirnya mengalami kematian, sama halnya dengan kehidupan manusia sebagaimana yang dialami semua sistem biologis dan sistem sosial. Ketika suatu organisasi sedang mengalami proses tahap demi tahap,
pada dasarnya suatu organisasi sedang mengalami perubahan. Dengan adanya pasang surut ketika berorganisasi, nyatanya hal tersebut selalu sering terjadi selama organisasi itu menjalani kehidupannya. Daur hidup satu organisasi yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. A. Tahap kelahiran. Ketika suatu organisasi berhasil dibentuk atau pada tahap kelahiran, fenomena yang muncul ke permukaan masyarakat masih berkaburan dalam tujuan yang hendak dicapai. Hal ini sangat beralasan mengingat ketika organisasi baru akan adanya ambisi untuk menggapai berbagai gagasan besar. Tetapi dengan suatu semangat dengan penuh optimisme yang tinggi, maka dibentuknya sebuah organisasi mereka percaya akan bisa mencapai tujuan-tujuan yang akan dibuatnya organisasi. Gagasan dan ide-ide dirancang dan dibangun sedemikian rupa agar bisa berjalan pada tahap ini sangat membutuhkan kerja keras dan aktivitas-aktivitas yang berkelanjutan. Bahkan aktivitas dalam organisasi tahap awal ini semuanya bertumpu pada seorang pemimpin yang mendirikan organisasi. B. Tahap pertumbuhan. Ketika organisasi lambat laun makin berkembang, maka adanya tahap pertumbuhan dalam sebuah organisasi tersebut. Berbagai peluang dan kesempatan disambar tanpa adanya perhitungan kekuatan sumber daya organisasi. Tanpa menentukan skala prioritas karena semua adalah prioritas. Sehingga akibatnya banyak sekali pekerja yang harus dikerjakan pada saat yang bersamaan. C. Tahap kematangan. Organisasi yang berhasil melewati tahap pertumbuhan yaitu secara selektif memiliki peluang bidang untuk dikerjakan apakah melalui penetapan skala prioritas secara seksama pilihan yang paling realitas. Ketika organisasi yang berhasil melewati masa ini telah mencapai tahap kematangan dan yang dicirikan berpikir dan bertindak realistis secara bekerja dalam risiko yang moderat. D. Tahap kemunduran. Bahwa untuk mempertahankan suatu lebih sulit daripada untuk memulai, begitu pula dengan organisasi. Pada organisasi ada tahap kemunduran yang dimana secara internal godaan yang muncul adalah munculnya rutinitas pekerjaan sehingga mematikan kreativitas dan inovasi. Setiap gagasan atau ide pasti muncul selalu karena mengganggu kestabilan. Upaya untuk mempertahankan hidup dari suatu organisasi, namun yang terjadi kemunduran dalam berbagai segi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Gabriel Petrus Julian Romar Paung. Baik, terima kasih. Lalu ada tahap kematian. Tahap ini diawali oleh adanya tahap kemunduran sebuah organisasi. Tidak adanya kekuatan baru untuk mendukung organisasi untuk melakukan perbaikan. Jika para anggota organisasi yang eksodus atau sikap yang bertahan dengan komitmen sudah tidak ada lagi, sebagai pemasuk satu gerak langkah tujuan organisasi, pada saat itu juga organisasi secara formal pasti dipastikan sudah mati. Lalu ada arah perubahan lingkungan dan adaptasi organisasi. A. Arah perubahan lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap organisasi. Perubahan lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap organisasi yang ada di dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dapat mengalami perubahan dalam dua arah. Pertama adalah perubahan lingkungan menuju arah ketidakpastian, yaitu perubahan pengetahuan dan kondisi yang stabil menuju kondisi yang tidak stabil. Dan kedua, perubahan lingkungan menuju ke arah kepastian. Yaitu dari kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakstabilan menuju kestabilan. B. Adaptasi organisasi. Dalam menghadapi perubahan kondisi yang terjadi, suatu organisasi tidaklah bereaksi secara sederhana. Setiap organisasi akan melakukan usaha-usaha yang dapat dilakukannya sebagai suatu bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Seluruh organisasi, baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama, senantiasa berusaha untuk mempengaruhi lingkungannya. Oleh karena itu, terdapat berbagai bentuk strategi yang dikembangkan oleh organisasi dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan ini. Menurut Benison, teori adaptasi meletakkan penekanan pada kemampuan organisasi untuk menerima, menafsirkan, dan menerjemahkan gangguan dari lingkungan luar ke norma internal yang mengarah pada kelangsungan hidup atau kesuksesan. Tiga aspek kunci dari kemampuan beradaptasi adalah persepsi dan respon terhadap lingkungan eksternal. Yang kedua, kemampuan untuk menanggapi pelanggan internal.
Yang ketiga, reaksi cepat baik terhadap pelanggan internal dan juga pelanggan eksternal. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Joko Maulana Malik. Ya, terima kasih. Strategi organisasi terhadap perubahan lingkungan. Strategi yang adaptif ini terutama menggunakan pendekatan penasaran untuk mendekati tuntutan ataupun permintaan lingkungan. Strategi ini dimulai yakni dengan melakukan penilaian perkiraan keadaan serta kebutuhan pasar. Selain itu, organisasi akan melakukan proses internal yang keluarannya baik barang ataupun jasa. Sesuai dengan keadaan dan juga kebutuhan pasar, secara lebih rinci, aktivitas yang dilakukan oleh strategi yang adaptif ini antara lain adalah 1. Merasakan kebutuhan dan perubahan dalam lingkungan. 2. Mengolah informasi yang diperlukan oleh para pengguna informasi itu. 3. Melakukan perubahan komponen dalam organisasi. 4. Menyiapkan pelaku perubahan. 5. Mengenal keluaran organisasi. 6. Mendapat umpan balik. Strategi menghindari perubahan lingkungan. Organisasi memiliki kemampuan untuk mereduksi atau mengurangi ketergantungannya pada tingkat dalam berbagai cara sebagai berikut. 1. Menentukan posisi yang tepat dalam lingkungan. 2. Mengurangi ketergantungan melalui diversifikasi. 3. Membangun saling ketergantungan yang menguntungkan. Strategi melakukan kontrol terhadap lingkungan. Organisasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap lingkungannya melalui kontrol terhadap kekuatan lingkungan, terutama mengontrol perilaku yang ada dalam lingkungan itu, sebagai misalnya melakukan kontrol terhadap kekuatan lainnya, seperti para pesaing, para pengguna produk, lembaga pemerintahan, serikat buruh, dan sebagainya. Baik, kesimpulannya akan saya bacakan sendiri. Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya perubahan organisasi merupakan sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini terdapat serta berlaku di dalam organisasi. Organisasi selalu mengalami perubahan yang disebabkan organisasi selalu menghadapi berbagai tantangan, yang mana tantangan itu muncul sebagai akibat dari pengaruh lingkungan organisasi. Selain itu juga perubahan-perubahan dalam organisasi dapat terjadi pada individu, kelompok, ataupun organisasi secara menyeluruh. Perubahan-perubahan tersebut dapat meliputi perubahan pengetahuan, sikap, ataupun perubahan pada tingkat organisasi. Dan juga target dalam perubahan organisasi meliputi sumber daya manusia, sumber daya fungsional, kemampuan teknologi, kemampuan organisasi, dan juga terdapat 3 aspek kunci dan kemampuan beradaptasi lainnya, antara lain yaitu persepsi serta respon terhadap lingkungan eksternal yang meliputi strategi organisasi terhadap perubahan lingkungan, strategi menghindari perubahan lingkungan, dan juga strategi melakukan kontrol terhadap lingkungan. Baik, cukup sekian saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then she says, I'm here with my